Ada 13 keluarga yang namanya tidak masuk daftar orang kaya di dunia, sementara sejak 150 tahun yang lalu, keluarga tersebut sudah ruling the world. Mereka namanya tidak masuk karena mereka punya usahanya pakai trust fund, trustee, shadow banking, karena mereka kebanyakan adalah pemilik lembaga keuangan. Mereka banyak di belakang VC atau venture capital, di belakang PI atau private investment company, payment system, investment banking, offshore banking, tax haven, dan bank konvensional. Nama mereka tidak terdata di mana-mana, namun ada di mana-mana. Strategi mereka cantik di dalam memainkan dunia finansial. Negara bahkan tunduk di bawah mereka. Merekalah aslinya yang disebut globalis. Kalau oligarki itu wilayahnya hanya ada dalam satu negara. Oligarki untuk berkuasa harus pegang kendali sebuah pemerintahan. Siapapun penguasanya, oligarki pasti bermain di sana. Pasti mepet, pasti ada fulus yang dimasukkan ke penguasa. Kalau globalis di atas oligarki. Globalis bermain bersama oligarki suatu negara, mengendalikan pemerintahan suatu negara. Misalnya, mengubah undang-undang, memberi masukan atas kebijakan-kebijakan yang intinya melindungi bisnis oligarki dan bisnis globalis. Globalis kendalikan ekonomi terutama keuangan. Musuh globalis adalah cara bernegara yang patriotis, nasionalis. Karena nasionalis mementingkan negaranya dan bangsanya terlebih dahulu, baru urusan luar negeri. Country dan people first ini menakutkan globalis. Dibenci sekali pemahaman bernegara kalau basisnya adalah domestik. Biasanya negara nasionalis yang memilih jalur tidak mengikuti aturan globalis dan negara adikuasa biasanya menggunakan ilmu ekonomi MMT, Modern Monetary Theory. MMT itu anti hutang, pro swasta, pro printing money berbasis proyek produktif, dan mengutamakan domestic direct investment atau DDI, bukan FDI, bukan foreign direct investment. Jadi kalau banyak foreignnya, negara tersebut cenderung di bawah pengaruh globalis. Saat ini pengguna terdepan negara yang pakai MMT adalah Tiongkok dan Amerika. Karena itu MMT tidak boleh dipakai negara lain. Di sisi lain, globalis juga anti nasionalis. Sekali lagi, bernegara patriotis nasionalis plus mengadopsi MMT itu ancaman besar buat globalis. Apa yang dibuat oleh globalis sejak lama mengendalikan agar MMT tidak dipakai di banyak negara. Indonesia akhirnya dimasuki oleh asing sejak tahun 1998 hingga saat ini. Salah satunya adalah kefungsian bank sentral. Simple sederhananya. Namun kalau faham bernegara jadi buat marah, bisa misu-misu ke pejabat. Namun dalam hal ini kita wajib mengingatkan bangsa dan negara Indonesia agar bisa menjadi negara berdaulat penuh, tidak bergantung asing. Yang dilakukan IMF sebagai perpanjangan globalis dan dolar sebagai leng arm perpanjangan Amerika adalah bank sentral meminjamkan negara kalau perlu uang. Jadi BI sejajar, bahkan lebih atas dari negara. Pemerintah siapapun kalau berkuasa minta uangnya ke BI atau negara lain ya, minta uangnya ke bank sentralnya. Itulah aturannya dan itu harus ditaati. Kalau negara patriotis nasionalis pemimpinnya atau bernegaranya seperti Trump deh yang akhirnya kotak suara globalis mengalahkan dirinya, dan semuanya ini persis seperti usulan kita sejak 3 tahun yang lalu di dalam bernegara. Di dalam Mardigu Nation, bank sentral akan dibubarkan statusnya dan akan diletakkan di bawah Kementerian Keuangan, menjadi sejajar dirjen, hanya jadi dirjen moneter. Di posisi ini, negaralah yang mencetak uang, bank sentral yang meminjam, bukan terbalik seperti saat ini di mana kita takluk di bawah IMF globalis aturannya. Kalau negara yang terbitkan, IMF bisa apa? Bank sentral pinjam. Sekarang lucu, negara yang berhutang ke bank sentral. Lah, kok yang punya malah ngutang? Kan geblek. Dengan prinsip ini tidak akan pernah berkurang rupiah. Membangun selama memerlukan rupiah ya aman-aman saja. APBN tidak pernah minus. Kalau minus, bank sentral dan menteri keuangan minta pinjam ke negara. Selesai urusan. Tak perlu uang asing, tak perlu IMF, tak perlu globalis. Wah, ini ora. Apa sih cita-cita tak aslinya? Ternyata cita-cita tak adalah menjadi penyanyi dangdut. Halah, ribet bener urusan cita-cita. Oke, aslinya pertanyaannya adalah apa cita-cita globalis aslinya? Cita-cita globalis sekarang ini adalah membangun financial kingdom. Caranya dengan otoritas negara atas mata uang akan dihilangkan. Bagaimana globalis melakukan itu? Kita sederhanakan cara mereka. Kita tahu bahwa Alibaba dan Ant Group yang kaya dan sukses itu ada di salah negara. Dia kaya di negara komunis. Sehingga aset Ant Group jadi BUMN saat ini. Manyun deh tuh pebisnis filsuf yang namanya Jack Ma.
Elon Musk terinspirasi karena apa yang terjadi kalau Elon Musk suatu hari dijek makan oleh sebuah negara. Katakan Amerika di bawah Partai Demokrat yang memang heavy on government. Kalau Elon Musk dan grupnya punya komunitas, punya produk, punya pasar yang nilainya mendekati 100 billion dolar per tahun atau sama dengan GDP Indonesia, maka pada saat mereka memerlukan funding tidak perlu ke bursa saham atau IPO, tetapi menerbitkan kripto aset mata uang digital dengan ICO-nya atau Initial Coin Offering. Kripto tadi bisa membeli barang-barang di grupnya Elon Musk dan mitra bisnis lainnya yang sangat luas pasarnya dan banyak pelanggannya. Itulah logika sederhana di dalam mengartikan otoritas negara akan mata uang akan dihilangkan. Inilah mengapa sejak tahun lalu dalam video narasi Vision 2030 Bosman mengatakan mata uang di dunia di tahun 2030 ke atas tidak sebanyak negara lagi. Mata uang global bukan dolar lagi. Underlyingnya bukan emas lagi, bukan hutang, tetapi algoritma pasar konsumen dan produksi mereka. Ini jauh lebih powerful ke depannya karena dunia menjadi digital. Aset digital jauh lebih bernilai dari aset fisik. Kuno fisik itu ke depannya. Kita sebagai manusia berdaulat, patriotis, nasionalis yang anti globalis dan anti penjajahan asing harus punya solusinya untuk mengcounter gerakan globalis karena mereka akan dengan cepat melahap seluruh dunia yang awalnya mereka menggunakan COVID sebagai biological warfare tool. Solusinya bagaimana buat Indonesia? Negara akan punya dua sistem keuangan saat ini sudah benar. Satu mata uang fiat fisik yang saat ini beredar kurang lebih 6.000 triliun rupiah. Yang satu lagi adalah e-rupiah, digital rupiah. Digital rupiah basisnya adalah create money atau cetak uang berbasis pinjaman. Pertama, minusnya APBN pemerintah, mintakan BI berhutang ke negara. Jangan terbalik, pemerintah ngutang ke BI. Ngutangnya ke negara melalui BI. BI lah yang menerbitkan surat hutang, jangan negara yang menerbitkan surat hutang seperti selama ini. Jadi e-rupiah dicetak sebanyak misalnya APBN dan kredit pinjaman pihak swasta nasional di Bank Nasional. Bank Nasional ngutang ke BI, BI terbitkan surat hutang ke negara, lalu di ujungnya negara cetak uang. Semua tanpa bunga, hanya biaya uang atau cost of money paling 1% setahun. Untuk Bank Nasional ambil sebagai jasa penyimpanan dan jasa administrasi, dibebankan ke kreditur termasuk ke pemerintah. Maka Indonesia dengan e-rupiah akan menjadi sarana percepatan kedaulatan ekonomi dan kedaulatan rupiah menang. PDB nasional bisa naik 50% setiap tahun dan GDP per kapita nasional setiap tahun bisa naik 50%, sehingga di tahun 2030 GDP per kapita Indonesia bisa 25.000 dan di tahun 2045 bisa menjadi 100.000 dolar per kapita di atas Amerika dan Tiongkok. Yang bilang ini halu pasti nggak berani mimpi. Kalau kita mah tukang tidur, tukang mimpi. Berani aja kalau mimpi mah. Yang takut kalau benar-benar kejadian GDP per kapita Indonesia jadi 100.000 di tahun 2045, takut lupa diri Indonesia nyaplok ASEAN dan nyaplok negara-negara kecil selatan Pasifik.